Jadi musyawarah juga sama pihak para prinsipal dengan tawaran atau tanggapan dari mereka tuh hanya mengembalikan pokok, bagaimana, ya kan? Kami minta ini keadilan loh untuk para korban dan penggugat ini, keadilan untuk mereka, bukan cuma sekedar diganti nih, udah terima kasih, bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi gugatan kasus investasi patungan usaha yang melibatkan Jam'an Muqtadir Mansur alias Yusuf Mansur dan pengusaha kuliner warung steak Jody Broto Suseno kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada sidang mediasi kali ini, pihak tergugat diwakili kuasa hukum menyampaikan keberatan atas beberapa poin yang ada pada proposal perdamaian yang diajukan pihak penggugat pada sidang sebelumnya. Berikut tanggapan tim kuasa hukum korban investasi patungan usaha atas pernyataan dari kuasa hukum penggugat. Bahwa prinsipal mereka keberatan dengan imaterial. Nah, kenapa keberatannya? Cuma mau mengganti dengan kata-kata kerohiman. Loh, kerohiman tuh berapa nilainya? Itu yang saya mau tahu, harus jelas, jangan kerohiman. Kasih 100.000, 500.000 udah kerohiman. Ini bagaimana bicara di TV? Saya kasih kerohiman, Ustadz Yusuf Mansur dengar ya, ini saya bicara loh, ya saya sebagai saudara kamu, ya saya bicara, kerohiman itu jelas berapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewakili prinsipal kami dari Law Office Iswantoni Esa and Partner. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mas Paki, saya sendiri dengan Muhammad Aldi Wahyudiono, sebelah kiri saya dengan Pak Iwan Toni, dan sebelah kiri Pak Iwan Toni ada Pak Zulfikar. Baik, untuk hari ini saya akan jelaskan ringkasannya mengenai mediasi kedua. Alhamdulillah sudah ada tanggapan dari pihak kedua, ketiga, dan keempat bahwasannya proposal yang telah kami sampaikan selaku pihak pertama sudah disampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur atau UYM, dan alhamdulillah juga beliau bersedia untuk mengembalikan pokok yang diminta oleh para pihak. Dan ya, walaupun di dalam proposal yang ditawarkan oleh kami para penggugat itu ada dikonversikan ke emas, namun beliau menolak untuk mengkonversikan ke emas, tapi menerima untuk mengembalikan secara material rupiah. Dan berikutnya mungkin dapat dijelaskan lagi oleh Pak Zulfikar. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi Muhammad Aldi sudah sampaikan, tanggapannya menurut pengacara dari tergugat itu akan mengembalikan pokok tapi tidak mau dikonversi. Nah, ini yang menurut saya masih ada keberatan di sini. Pernah saya katakan dulu nilai uang itu tidak sama dengan sekarang. Dulu saya bisa beli 1 sampai 10 dengan uang 10 juta, sekarang ini 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Ada kehilangan di sini. Jadi itu tidak adil kalau menurut saya. Jadi yang kami minta ini kan memenuhi keadilan. Keadilan itu menurut apa ya? Kita sama-sama tahu adil itu begini loh. Kembalikan ini dulu, ya kembalikan ini sekarang. Bukan nilai 10-nya sama, beda. Nah, nilai itu dulu berapa, sekarang berapa, beli sebarang aja deh sama gitu ya. Dulu dengan 10 juta saya bisa beli barang ini, sekarang kembalikan itu nilai beli barang itu dengan berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh tergugat ini ya. Dan tergugat ini kan ada 3 loh. Ini PT Inex, Jody, dan Ustadz Yusuf Mansur ya. Ya saya rasa nggak berat lah. Yang kami minta ini keadilan loh untuk para korban dan penggugat ini, keadilan untuk mereka, bukan cuma sekedar diganti nih udah terima kasih, bukan begitu. Ada rasa adil saya minta. Kalau tidak adil tidak bisa, saya nggak akan terima ya. Ini tidak adil, kenapa harus saya sepakat gitu. Jadi kami tuh ingin mau ada rasa keadilan, itu aja untuk para korban penggugat ini ya. Itu bisa dipikirin lah
3 orang ini ya, PT Ines, Jody, dan saya anggap mereka ini orang punya loh. Saya dengar tadi ya, bukan orang tidak. Kalau tidak punya saya amalin. Tugas saya udah amalin aja, orang susah. Yusuf Mansur karena susah gitu. Amalin, kasih. Tapi kan punya. Kalau punya ya kembalikan. Itu satu. Ya, lalu masalah imaterial. Tadi saya dengar dari itu penasihat hukum ya, bahwa prinsipal mereka keberatan dengan imaterial. Nah, kenapa keberatannya? Cuma mau mengganti dengan kata-kata kerohiman. Loh, kerohiman tuh berapa nilainya? Itu yang saya mau tahu, harus jelas. Jangan kerohiman. Kasih 100.000, 500.000 udah kerohiman. Ini bagaimana bicara di TV? Saya kasih kerohiman, Ustadz Yusuf Mansur dengar ya. Ini saya bicara loh. Ya, saya sebagai saudara kamu, ya. Saya bicara. Kerohiman itu jelas berapa. Ya, makanya kami tulis di sini imaterial. Jelas nanti angkanya berapa yang kami minta kemarin ya, yang kami ajukan proposalnya adalah 500 juta rupiah untuk berapa orang? 12 orang plus lebih 13 ini. Itu nanti itu imaterialnya. Kalau misalnya ada rasa keberatan dari Ustadz memberikan kerohiman 5, nah saya anggap imaterial ini kerohiman 500 juta. Ya sampaikan kepada kami, jangan serta-merta menolak. Begitu kami ingin ini kok ya, mediasi ini berhasil. Cuma yang memenuhi rasa keadilan, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara saya Ikhwan. Pak Iwan, ya. Jadi analogi sederhananya begini Pak Iwan, dia 10 tahun yang lalu meminjam uang kepada orang 10 juta, kemudian dipakai membeli aset yang ada sekarang. Setelah 10 tahun diminta kembali, dikembalikan sudah seperti pokoknya 10 tahun yang lalu. Enak bener dong Pak Iwan ya, kalau begitu ya. Iya. Jadi gini, kalau kita kan lihat dari akadnya, ya kan, secara Muslim tuh syar'i itu dilihat dari akadnya. Kalau dulu kan akadnya itu investasi, bukan hutang piutang. Kalau mungkin hutang piutang, ya mungkin ya 12 juta dikembalikan 12 juta dengan rupiah, ya kan. Betul. Nah, akan tetapi ini kan investasi pendirian hotel dan apartemen haji dan umroh. Nah, sedangkan wujudnya itu ada sekarang, dan itu pun istilahnya ada aktivitas. Ya, kalau kita lihat di website itu, kalau kita cari hotel itu mesti ada. Nah, berarti kan masih berdiri nih. Nah, umpama ini kita masih nanti musyawarah juga sama pihak para prinsipal dengan tawaran atau tanggapan dari mereka tuh hanya mengembalikan pokok, bagaimana, ya kan? Nah, tadi di luar ada imaterial. Di luar imaterial, kerugian imaterial ya. Nah, sedangkan tadi kita sudah membilangkan bahwa ini memang ada kerugian imaterial, ya kan. Nanti kita akan buktikan, ya kan. Mulai dari klien kami itu ongkos bolak-balik ke Jakarta mencari ustadz yang tidak yang susah, ya kan. Menurut mereka susah ditemukan, bahkan ke perwakilan daerah juga istilahnya tidak ada tanggapan. Bahkan ada yang dari Kalimantan ke Jakarta itu kan ongkos tiket pesawat kan itu aja udah habis separuh yang diinvestasikan dibanding tiket yang beliau beli gitu Pak. Jadi ini masih kita musyawarahkan karena memang awalnya itu akadnya investasi, bukan hutang piutang. Nah, nanti kita akan musyawarahkan ke pihak klien kami Pak. Gitu. Berjuang terus ya Pak Iwan ya. Berjuang terus. Jangan sampai ini istilahnya kalau misalkan sudah sampai ke pokok perkara, ya bahaya buat dia. Karena mati itu kan sewaktu-waktu Pak. Ya kalau misalkan mati sewaktu, dalilnya kan jelas. Waman mata wa alaihi dinarun au dirhamun, ya kan, kudia min hasanatin laisa sama dinarun wal dirhamun. Ya kalau dia keadaan mati dalam keadaan ini hutang, ya ini hutang aja, meninggalkan hutang 1 dinar 1 dirham, maka nanti di akhirat itu akan diambil kebaikannya. Nah, itu bagaimana? Sedangkan di sana tidak ada jual beli, tidak ada dinar. Kalau kebaikannya habis, ya masuknya ke neraka kan. Ini hanya kita mengingatkan sebagai saudara muslim, saudara seiman. Nah, inilah kalau bisa sih nanti dalam proses mediasi ini bisa selesai. Jangan sampai dia sudah merasa mampu ini untuk mengembalikan, tapi tidak mau mengembalikan, maka di sisi Allah dihukumi sebagai syarik. Syarik itu sebagai pencuri. Ya kalau sebagai pencuri nanti otomatis hukumnya sama sebagai pencuri kan, diambil kebaikannya. Nah itu kedudukannya di sisi Allah sebagai syarikun, jadi orang yang mencuri. Itu aja. Jadi jangan sampai statusnya menjadi pencuri. Iya, jangan sampai. Ya, jadi kita sama-sama saudara, saling mengingatkan. Jadi nanti kita juga konfirmasi ke pihak klien kita supaya yang terbaik. Sama-sama orang iman lah.
Pak Iwan, kantor Pak Iwan mana sih Pak Iwan? Biar pemirsa tahu. Kantor ada dua ya kan? Ada dua. Yang kalau di ini di Cipayung. Cipayung ya. Ya. Gitu. Oke, Pak Iwan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bapak.